Shalom jemaat sekalian, selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Allah karena kita boleh memasuki bulan Juni ini. Dan biarlah sungguh ketika kita ingin memasuki ibadah ini, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Jemaat sekalian, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, kita menaikkan pujian, "Oh bangkitlah, kabarkan Injil." Kita sebagai orang percaya wajib untuk bersuka cita, semangat, dan mengabarkan berita baik ini. Kristus telah mati buat kita semua. Oh bangkitlah, kabarkan Injil. KPPK 372. Injil Tuhan kepada umat seluruh dunia, agar tahu Allah mengasihinya, tak seorang yang akan binasa. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Kabarkanlah kepada bangsa semua, kasih Allah melebihi semua. Demi kita rela datang ke dunia, mati di salib untuk tebus kita. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Interlude. Bertaatlah, kabarkan Injil semulia, persembahkan harta jiwa rohmu. Berdoalah agar menang berperang, persembahanmu pahala kelak. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Kepada hambanya saya persilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kepada Tuhan pada minggu hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita mau mengakui akan segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, dengan mengakuinya, dengan berdoa di hadapannya. Firman Tuhan berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Engkau sudah memelihara kami dengan begitu sempurna sepanjang 1 minggu ini. Namun kami tetap mengakui dalam kehidupan kami sesungguhnya kami masih saja penuh dengan kelemahan, cacat celah di hadapan Tuhan. Kami sering berdosa bersalah di hadapan Tuhan. Dengan hati yang terbuka kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memohon ampun akan segala salah dan dosa-dosa kami. Kami mengakuinya di hadapan Tuhan yang Allah yang Maha Tahu. Kami bersyukur ya Tuhan, janji firman-Mu selalu meneguhkan, menguatkan kami bahwa Engkau sungguh mau rela mengampuni kami, bagi kami yang mau datang kepada Tuhan bertobat di hadapan Tuhan. Layakan kami, sucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, pribadi, lepas pribadi, maupun dalam seisi rumah tangga, anggota keluarga kita. Tuhan begitu baik, Tuhan memelihara, memberkati, dan segala mencukupkan akan segala kebutuhan kita. Kalau sampai pada saat ini kita masih ada bisa beribadah, berbakti kepada Dia, semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan syukur, berdoa, buka suara bersama. Bapa dalam surga, kami mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Engkau sudah memelihara kehidupan kami dengan kesehatan, berkat-berkat yang Tuhan cukupkan, dan juga keluarga kami, anggota rumah tangga kami, istri, suami, anak, orang tua. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan, bisnis, usaha kami, bahkan juga pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan sampai saat ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ajar kami untuk selalu bisa melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu ibadah pada hari ini. Sepanjang ibadah dari awal hingga akhirnya, kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, firman Tuhan yang akan disampaikan, kiranya Tuhan juga yang pakai firman-Mu menjadi satu kekuatan baru bagi kami. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah setia hadir dalam ibadah online, maupun juga jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini tidak bisa ikut karena mereka dalam kondisi sakit, mungkin juga mereka dalam masalah pergumulan yang ada, lesu kerohanian. Tuhan, seperti Engkau memberikan kami semangat, berkat, mari Engkau juga memberkati mereka yang dalam pergumulan. Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan sakit penyakit jemaat Tuhan yang sedang mereka alami. Tuhan, berikan jalan keluar dalam pergumulan jemaat Tuhan. Tuhan juga yang terus kuatkan iman bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lesu dalam kerohanian. Kami rindu minggu yang akan datang, mereka boleh bersama-sama dengan kami setia beribadah kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan sebentar sekolah minggu, Tuhan juga yang pelihara, berkati ibadah sekolah minggu anak-anak, biarlah sejak kecil, sejak dini, anak-anak kami, cucu-cucu kami setia boleh beribadah menyembah Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi usaha pemerintah untuk terus menjaga, melindungi, mengawal roda perekonomian negara kami. Tuhan, kami berdoa biarlah hikmat, bijaksana Tuhan terus berikan, anugerahkan kepada pemimpin negeri ini. Berdoa juga untuk proses vaksinasi kelanjutannya, biarlah terus berjalan dengan baik dan mencapai target sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga sesuai dengan kekuatan yang daripada Tuhan beserta dengan negeri ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Marifat, Sim Liling atau Lilis, Beatricia Suripto, Li Liang Chen, Sabuina Makabunga, Heliana Santani, Cahya Indrayana, Eng Liva, Sri Uliana Purba. Kami bersyukur untuk bertambahnya usia dalam kehidupan mereka. Mereka juga boleh bertambah cinta, setia kepada Tuhan. Berkati keluarga mereka, kesehatan mereka, doa dan harapan cita-cita mereka Tuhan yang jawab seturut dengan waktu Tuhan yang indah. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya hingga akhir hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita dengan tetap berdiri bersama-sama mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengucapkan salam damai kepada seisi anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, pembacaan litani kita diambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. LAI memberikan perikop ini adalah perintah untuk memberitakan Injil. Mari jemaat sekalian kita secara bersama-sama membaca pembacaan litani ini di rumah masing-masing, dan saya akan membacakan di sini untuk kita sekalian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Regi Arthur. Mari jemaat sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita, dan sebelumnya mari kita menaikkan pujian Mahkota Kehidupan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan satu pujian ini dengan sikap yang sungguh-sungguh. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kepada hambanya saya persilahkan. Salam sejahtera jemaat Tuhan, di mana saja berada. Senang sekali kalau kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah minggu hari ini. Walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, namun kita percaya melalui penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang kita lakukan selama ini, pasti membuat kita tetap bisa saling menguatkan dan menopang satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juni. Kalau 2 minggu lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta, 1 minggu lalu kita sudah belajar tentang kehidupan jemaat mula-mula yang luar biasa bersemangat itu, dan minggu ini secara khusus kita akan merenungkan status kita sebagai orang Kristen yang seharusnya punya gairah hidup untuk selalu bersaksi bagi dunia dan melayani pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tema kita, kuasa untuk bersaksi dan melayani. Mari jemaat, sekali lagi kita berdoa, minta Tuhan tolong kita agar mampu memahami dan menjalani kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sebentar, kami bersyukur untuk waktu yang sangat berharga ini. Tolong setiap kami, persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh dimengertikan melalui Roh Kudus yang sudah ada di hidup kami, di dalam pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan. Mampukan kami, tolong kami untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tutup bungkus hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, agar boleh layak dan juga boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita tadi mau mengajak kita untuk melihat kembali perjalanan para murid dan pengikut Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Tadi kita sudah baca di dalam litani kita di tengah ibadah kita. Tentunya kita tidak bisa memisahkan bagian perikop tadi, Matius 28, 16-20, dengan bagian Injil yang lain. Salah satunya ada juga di dalam Lukas 24 ayat 50-51. Dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke sorga. Mari kita perhatikan gambar peta yang ada di layar saudara. Saudara-saudara, jarak Yerusalem ke Betania adalah 3 km. Tetapi jarak Yerusalem ke Galilea adalah sekitar 180 km. Saya mencoba mengajak kita untuk melihat fakta ini
untuk meyakinkan kita bahwa apa yang kita baca di perikop tadi, perikop kita sekarang tadi, sewaktu Yesus berjumpa dengan para murid di Galilea, perjalanan mereka sebenarnya belum berhenti sampai di situ. Karena dari Galilea, mereka harus berjalan lagi ke Betania, dan dari Betania lah Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, jadi ketika kita membaca Matius 28 ayat 16 sampai 20, tidak bisa terlepas dari rangkaian kisah di Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53 sebagai jalan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saudara bisa dibayangkan Yerusalem ke Galilea 180 km kira-kira. Lalu mereka balik lagi ke Betania dekat Yerusalem yang jaraknya juga kurang lebih 180 km lagi. Melalui konteks cerita yang terjadi, kita melihat beberapa pelajaran yang penting dalam kehidupan para murid di saat itu. Yang pertama, saudara-saudara, mengenal Kristus membutuhkan proses waktu pembelajaran yang panjang. Mengenal Kristus membutuhkan proses waktu pembelajaran yang panjang. Saudara, untuk menjadi pekabar Injil dibutuhkan suatu proses yang tidak instan. Cukup lama harus melalui tahapan pembelajaran. Dalam perikop tadi dikatakan, khususnya dalam ayat 17 dalam Matius 28, ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yang menarik di sini, ada penafsir yang mengatakan juga bahwa di antara 11 murid Yesus pun masih ada yang ragu di saat itu, saudara. Kita juga bisa menemukan kondisi yang sama dalam Yohanes 21 ayat 4, di mana setelah Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah bangkit, masih saja, saudara, mereka tidak mengenali Yesus dengan satu kisah cerita yang lain. Dan itu artinya memang proses perjalanan iman masih panjang sekali. Sebelum mereka yakin benar, percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit, sampai kepada tindakan untuk memberitakan Injil. Makanya di perikop tadi, saudara, dikatakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan kemudian mengucapkan kata-kata penguatan dan penegasan, juga pengutusan kepada para murid pada saat itu. Mari kita renungkan perjalanan rohani kita, saudara, saat ini. Ternyata juga sama, belum cukup kalau kita hanya menerima informasi pemberitaan saja. Karena sangat perlu pengajaran dan pelatihan iman. Belum cukup saat ini bagi kita sekedar tahu saja siapa Yesus. Karena sesungguhnya masih butuh pengenalan yang semakin mendalam setiap hari. Belum cukup bila hanya menjalani agama kekristenan saja. Karena semua orang percaya perlu yang namanya merasakan dan mengalami kuasa Yesus secara pribadi dalam kehidupannya. Itulah sebabnya, saudara, ada jarak 40 hari dari sejak Yesus bangkit hingga Yesus naik ke sorga. Karena di situ Yesus bukan cuma mengajar mereka, tapi Yesus juga mengajak para murid untuk mengingat dan merenungkan perjalanan iman mereka dari mulai Galilea hingga ke Yerusalem. Saudara-saudara, kalau begitu, apakah definisi dari melakukan pemberitaan Injil itu? Atau dalam bahasa sederhananya saat ini, hidup yang bersaksi itu, saudara. Menurut perjanjian Lausanne tahun 1974 yang dihasilkan dari Kongres Internasional Penginjilan Sedunia di Lausanne, saudara, menginjili itu adalah dikatakan menyebarkan kabar baik bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkan dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci dan sebagai Tuhan yang memerintah. Kini Dia menawarkan pengampunan dosa dan karunia-karunia roh kepada semua orang yang mau bertobat dan percaya. Itu definisi arti penginjilan. Itu artinya, saudara, melakukan penginjilan tidak sembarangan dan tidak bisa dipisahkan dengan sebuah gaya hidup kita sebagai orang Kristen sehari-hari. Sebelum memberitakan Injil, kita harus mutlak lebih dulu merasakan dan mengalami
secara pribadi yang namanya kuasa Yesus dalam kehidupan ini. Jadi jangan pernah sembarangan lagi kalau kita dalam melakukan penginjilan ataupun dalam melakukan perjalanan penginjilan ataupun mission trip. Pribadi yang belum siap untuk melakukan pelayanan penginjilan tanpa diisi dulu oleh pembinaan, pembelajaran kerohanian yang cukup, maka mission trip hanya sekedar perjalanan wisata rohani untuk senang jalan-jalan saja. Ini celaka, saudara. Saudara ingat cerita dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 14-15, ada kisah tentang orang-orang yang memberitakan Injil tapi tidak mengalami secara pribadi kuasa Yesus. Tentang anak-anak Skewa. Hasilnya justru mereka yang kerepotan dikerjain iblis pada cerita itu, kisah itu. Yang kedua, saudara, kita harus mendapatkan kekuatan untuk menjadi pekabar Injil. Saudara, kekuatan kita untuk memberitakan Injil adalah teladan yang telah diberikan Yesus sendiri kepada kita. Tidak ada yang lain. Yohanes 20 ayat 21 mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian pula sekarang aku mengutus kamu. Ya, ini menjadi kekuatan bagi kita. Sama seperti ini maksudnya adalah inilah teladan bagi kita. Saudara, kita harus mengingat, ketika Yesus memberitakan Injil, tidak hanya melalui khotbah dengan mengumpulkan orang banyak, tidak hanya mengabarkan Injil dengan melakukan mujizat, penyembuhan, dan lain-lain yang dianggap spektakuler dan keren itu, saudara, secara manusia. Tetapi sebenarnya klimaks puncak pemberitaan Injil yang diperbuat oleh Yesus adalah melalui jalan salib Kristus, jalan penderitaan dan kematian yang membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa kita bersama Yesus yang bangkit dan menang. Saudara kekasih Kristus, masa-masa yang tidak mudah ini dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, mari kita menjadikan semua pengalaman hidup kita dan kenyataan hidup kita hari ini, bahkan yang sakit dan pahit sekalipun, sebagai kesaksian hidup yang indah untuk menceritakan pengalaman kita dalam berjumpa dan merasakan kuasa Yesus itu. Saudara, saya ingat kalimat ataupun kata-kata dari Fransiskus dari Asisi, dikatakan tidak ada gunanya berjalan kemana-mana untuk berkhotbah, kecuali kita berkhotbah saat kita berjalan. Mari kita hidupi kekristenan kita dengan memiliki gaya hidup yang menceritakan kebaikan Tuhan dalam keseharian kita, di mana dan kapan saja. Saudara, maka jelas sampai di sini, Yesus pada saat itu sedang mempersiapkan para murid untuk melaksanakan amanat agungnya. Matius 28 ayat 16-20. Berdasarkan informasi yang disampaikan para perempuan itu, mereka segera berangkat menuju Galilea, dikatakan ayat 16. Dibuktikan informasi tersebut benar. Yesus telah mendahului mereka dan menampakkan dirinya di sana, ayat 17. Tetapi ada beberapa murid yang meragukan kebangkitan Yesus itu. Kemudian Yesus tidak serta-merta menolak dan mempertanyakan keraguan mereka, saudara. Tetapi saudara, sebaliknya, Tuhan Yesus memilih untuk lebih mendekati kepada mereka agar mereka melihat Yesus secara pribadi dan lebih dekat. Dituliskan dalam ayat 17-18. Sepertinya mendekatnya Yesus menciptakan dampak besar bagi mereka. Setelah para murid yakin sepenuhnya akan Yesus yang bangkit, pada momen itulah Yesus menegaskan bahwa otoritas dan kuasa yang dimilikinya berasal dari Allah Bapa. Ayat yang 18. Selanjutnya, ia memberikan amanat agungnya kepada para murid, yaitu untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Yesus dengan cara pergi, menjangkau mereka, membaptiskan mereka, dan mengajarkan kebenaran Tuhan kepada mereka. Ayat 19 dan 20. Dan ia kemudian menutup amanat agungnya itu dengan memberikan janji penyertaan kepada para murid dalam menjalankan tugas amanat agung Yesus dalam ayat yang ke-20. Saudara,
Di zaman ini, tugas amanat agung Yesus itu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bukan hanya tugas rohaniwan saja. Meskipun sebagian kita ada yang merasa gentar dan juga merasa tidak mampu melakukannya. Tetapi jika kita melakukan bagian kita, saudara, menjalankan amanat agung ini, Tuhan berjanji, saudara, akan menyertai kita sepanjang zaman kemana saja kita pergi, kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalimat amanat agung ini muncul pada abad 19 dengan penekanan pada pesan atau perintah amanat yang Tuhan berikan sebelum ia naik ke surga kepada para murid, konteks pada saat itu 2000 tahun yang lalu. Tentu sebutan ini tidak bermaksud untuk membedakan bagian firman Tuhan lainnya yang menjadi tidak agung dan tanpa amanat. Bukan seperti itu, saudara. Oleh karena itu, Matius 28, khususnya ayat 19 dan 20, tidak dapat dipahami terlepas dari keseluruhan isi berita di dalam Injil Matius, baik itu khotbah di bukit, hukum kasih, dan sebagainya. Hal yang sama juga berlaku pada ketiga Injil lainnya, saudara. Ketiganya juga mengandung amanat agung, seperti di dalam Markus 16 ayat 15-18, Lukas 24, dan Yohanes 20 ayat 21-23. Amanat yang tidak dapat dilepaskan dari isi berita Injil yang telah Tuhan sampaikan pada bagian sebelumnya. Saudara-saudara, sampai akhirnya ada 3 pelajaran penting dalam perikop yang kita baca tadi, khususnya dalam Matius 28 ayat 16-20. Yang pertama, saudara, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat yang ke-18. Di sini Tuhan hendak menegaskan kepada para murid bahwa mereka adalah hamba dari Tuhan yang kuasanya di bumi dan di surga tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebab tidak ada satupun yang telah mati dan mengalahkan kematian dan bisa bangkit kecuali Dia, Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, menarik di sini ada 3 hal yang bagus untuk kita perhatikan pada bagian ini. Tuhan memberikan tugas dan mengutus mereka yang telah dimuridkannya. Ini yang pertama. Untuk menjadikan seluruh dunia muridnya. Inilah pola yang Tuhan ajarkan kepada para murid dan kita saat ini sebenarnya, saudara. Dimuridkan untuk memuridkan. Diampuni untuk mengampuni. Diberkati untuk memberkati. Dikasihi untuk mengasihi. Dengan kata lain, saudara, tindakan yang Tuhan nyatakan kepada kita tidak bisa hanya berhenti untuk diri kita sendiri. Tetapi harus dilanjutkan dengan membagikan kepada sesama kita. Maka dari itu sejak jadi orang Kristen, jangan kita hanya bersantai saja, saudara. Hal yang bagus kedua, dalam poin kedua ini, kata pergilah menggunakan bahasa Yunani yang lebih tepat diartikan ke tempat mana saja kamu pergi atau di mana saja kamu berada. Dari sini kita memahami bahwa Tuhan mengutus kita untuk melakukan tugas dalam konteks di mana kita sekarang hidup dan berada. Baik itu di tengah kampus, di tengah kantor, keluarga saudara, gereja, masyarakat, dan negara. Di mana saja. Pemuritan bukan merupakan program khusus gereja, melainkan sebuah gaya hidup sebagai murid Tuhan Yesus yang ditampilkan dalam keutuhan hidup, bukan hanya di gereja, saudara. Jadi bukan kita harus pergi ke sebuah tempat khusus terlebih dahulu atau ke daerah terpencil baru disebut melakukan tugas penginjilan. Sekalipun Tuhan bisa saja memanggil orang-orang yang khusus secara khusus, sebagian orang untuk pergi ke tempat yang terpencil. Tapi di mana saja kita berada, saudara, maksudnya adalah kita harus punya semangat untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Hal yang bagus ketiga dalam poin kedua ini, menjadikan murid berbicara tentang kesediaan untuk mengikuti Yesus. Meneladaninya, menerimanya dengan sepenuh hati apa yang telah diajarkan dan dilakukan oleh Yesus dari hari ke hari, semakin serupa dengan Kristus. Hal ini mengajarkan kita
untuk selalu learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together. Maka menjadi murid sangat berhubungan dengan perubahan cara berpikir, cara merasakan dan melakukan segala sesuatu seperti Kristus. Kesediaan untuk percaya dan menjadi murid Kristus adalah pekerjaan Roh Kudus, kita percaya. Bagian kita adalah untuk menginspirasi dan menjadi saksinya. Oleh sebab itu, sebelum memuridkan, kita pun harus ada dalam relasi yang terus-menerus dengan Kristus, Sang Guru Agung yang dinyatakan dengan hidup dengan penuh ketaatan kita kepadanya. Dan, saudara, pelajaran penting yang ketiga, dikatakan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat yang ke-20. Saudara, di sepanjang karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah, Ia tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya, saudara dan saya, melakukan tugas penginjilan tanpa diperlengkapi terlebih dahulu. Demikian juga ketika Tuhan mengutus para murid dan kita saat ini untuk memuridkan, Ia menyatakan diri sebagai Aku yang memiliki segala kuasa di bumi dan di surga, yang akan memampukan, menolong, menghibur, menguatkan, dan melindungi dalam mengerjakan tugas yang besar itu. Oleh sebab itu, saudara, dalam mengerjakan pekerjaan Allah, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Tidak bisa, saudara. Sebab mengandalkan diri sendiri akan membawa kita pada rasa berpuas diri dan kesombongan diri. Mari kerjakanlah tugas memuridkan ini dengan bersandar dan mengandalkan diri kepada Tuhan saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ucapan Yesus di akhir pelayanannya itu di bumi tentu sangat penting. Dia bisa saja memilih mengatakan kalimat lain, saudara. Tetapi kalimat-kalimat inilah isi hati dan fokusnya. Ini bukan sekedar cerita curahan hati belaka, melainkan sebuah kualitas amanat dari pribadi yang berkuasa atas alam semesta. Saudara-saudara, seberapa sering kita yang mengaku pengikut Yesus, murid Yesus, telah merenungkan dan melakukan amanat agung ini. Mari saudara, kita merenungkan amanat agung Tuhan Yesus pada saat ini bersama-sama. Sebagai perenungan pertama bagi kita, evaluasi diri kita, saudara, saat ini, Yesus sebenarnya menghendaki para muridnya untuk pergi, saudara. Melakukan sesuatu agar kita tidak tinggal diam di dalam zona nyaman kehidupan. Orang Kristen harus selalu berusaha mengambil inisiatif untuk mau belajar firman, menghidupi firman, mau dimuridkan, dibentuk, maksudnya saudara, agar orang lain juga dapat menjadi murid Yesus seperti mereka. Sebenarnya seperti kita saat ini, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang sombong dan meremehkan status keselamatan kita, saudara. Dengan menjalani kekristenan kita hanya sekedar untuk memperoleh status selamat dan untuk memperoleh status sosial lainnya. Sering kita berpikir jadi orang Kristen atau jadi anggota gereja tertentu agar bisa nantinya dilayani oleh gereja. Baik dari lahir, dari menikah, sampai meninggal. Jadi orang Kristen supaya bisa dapat pacar. Jadi orang Kristen supaya bisa dapat bantuan diakonia. Jadi orang Kristen supaya bisa melebarkan sayap bisnis kita karena bertemu dengan kolega-kolega lain. Jadi orang Kristen supaya bisa lebih percaya diri. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang salah itu, saudara. Tetapi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang benar adalah firman Tuhan sudah diberitakan sejak awal. Jadi orang Kristen tujuan kita adalah hidup untuk menjadi serupa Kristus. Melakukan amanat agungnya, yaitu memuridkan dunia ini. Perenungan kedua, saudara, bagi kita saat ini, dalam amanat agung Yesus menegaskan kepada kita apa yang Dia kehendaki dari para muridnya. Kita sebenarnya tidak dipanggil untuk sekedar menjadi jemaat yang aktif saja dalam ibadah, persekutuan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Tetapi sebenarnya kita diperintahkan untuk menghasilkan murid.
dari mulai ruang lingkup yang paling dekat, yaitu anggota keluarga kita, saudara-saudara famili kita, teman-teman kantor, sekolah, kampus, komunitas, masyarakat, dan kepada siapapun yang kita temui di dunia ini. Saudara-saudara, mari periksa sekali lagi semua kesibukan kita sebagai seorang Kristen selama ini. Kesibukan apa yang sedang kita alami dalam hidup di dunia ini? Dalam bergereja kita sibuk apa, saudara? Pencapaian apa yang sedang kita usahakan dalam hidup ini? Semoga semua kesibukan kita itu tidak akan pernah menggeser, menggantikan, dan melupakan panggilan kita yang sesungguhnya di dalam menjalankan amanat agung Yesus itu. Ingat saudara, untuk menjadikan semua orang sebagai murid Yesus yang setia adalah tugas semua orang percaya. Hidupilah status keselamatan kita dengan gaya hidup yang berkualitas, dengan selalu takjub dan bersyukur kepada karya Kristus di kayu salib itu. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di pertengahan tahun ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, agar kami sungguh benar-benar menjalani status kekristenan kami. Kami tidak menganggap remeh keselamatan yang sudah kami peroleh. Kami tidak menjadi orang Kristen yang salah fokus, salah motivasi, salah tujuan. Bahkan kami tidak berbuat apa-apa sebenarnya sejak jadi orang Kristen. Tetapi kami kembali diingatkan dan kami rindu dikuatkan oleh Tuhan untuk mampu menghidupi firman ini, agar kami boleh menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Dengan pertama-tama kami mau rela belajar firman Tuhan setiap saat, rela dibentuk, rela diperbaharui, rela diajar, agar kami semakin diperlengkapi dan kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Tuhan memerintahkan kami dari ruang lingkup yang paling kecil, dari keluarga, famili, sanak saudara, teman-teman kerabat kantor, sekolah, kampus, komunitas, masyarakat, bahkan sampai ke seluruh dunia. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami, agar di masa-masa ini kami semakin menyadari bahwa kekristenan kami harus hidupi, kami harus menghasilkan buah. Satu tujuan kami hanya untuk nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, tolong jemaat GKR Gedong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Silakan mengambil roti dan anggur yang sudah saudara siapkan dari sebelum ibadah dimulai tadi. Sakramen perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus yang harus orang percaya lakukan. Untuk itu jemaat harus mempersiapkan diri dan memohon Tuhan menyucikan hati kita untuk menerima perjamuan ini. Perjamuan kudus adalah salah satu praktek iman Kristen untuk mengingat penebusan Kristus bagi kita, orang-orang yang berdosa. Siapapun yang belum dibaptis atau disidi tidak boleh mengikuti dan menerima perjamuan kudus ini. Harap orang tua mengawasi anak-anaknya dan menjaga ketertiban agar perjamuan kudus ini tetap berlangsung hikmat dan suci. Saya akan membacakan dasar firman Tuhan bagi perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu perjamuan kudus yang kami boleh ikuti, berbagian di dalamnya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati momen ini, semakin hari kami semakin cinta kepada Tuhan, menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita menerima roti bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita menerima anggur ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Tuhan terus meneguhkan hati kami sebagai orang-orang percaya untuk boleh setia kepada Tuhan, menghidupi kekristenan kami dengan benar, dengan lebih baik lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang besar dalam kehidupan kami orang-orang percaya, dan mampukan kami untuk boleh kami hidup semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan, puji-pujian yang kita panjatkan biarlah sungguh boleh memperkenankan hati Tuhan. Khususnya di dalam firman Tuhan yang tadi kita nikmati, biarlah kita terus dimampukan oleh Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang boleh punya kekuatan untuk bersaksi dan melayani Tuhan di mana saja dan kapan saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan beberapa warta yang ada di layar kita. Kita sekali lagi mau mengucapkan dan juga mau bersama-sama berbahagia, bersukacita bersama jemaat yang berulang tahun sepanjang seminggu ke depan. Tadi kita sudah doakan bersama-sama kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Marifat, Sim Liling atau Lilis, Beatricia Suripto, Liliang Chen, Sabuina Makabunga, Heliana Santani, Yahya Indrayana, Eng Liva, dan Sri Uliana Purba. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita juga dengan setia boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan dengan cara mentransfer ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati akan segala keterlibatan jemaat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Kita juga bersyukur kalau pada tahun ini, khususnya dalam praktek 2 bulan, STT Saat mengutus hambanya, mahasiswa praktek, untuk boleh melayani bersama-sama kita di GKR Jemaat Gedong. Kepada Guru Injil Luki Wahyudi, selamat datang ya, dan selamat bertumbuh dan juga selamat melayani Tuhan bersama dengan kami semua Jemaat GKR Gedong. Tuhan beserta, Tuhan memampukan hambanya. Sekolah minggu sebentar pukul 10 akan mengadakan satu acara ibadah sekolah minggu dengan tema kisah penyembuhan oleh Yesus. Ya, mari kita ajak anak-anak kita, keponakan, cucu-cucu kita untuk setia beribadah sekolah minggu pada pukul 10. Rabu minggu depan, persekutuan doa akan dilayani oleh Pendeta Midian.
dengan tema pemimpin yang dipakai Tuhan. Mari kita dengan setia juga bersama anggota keluarga, boleh bersama-sama ikut bersekutu di dalam persekutuan doa. Hari Jumat Mesbah Keluarga juga akan dilayani oleh hambanya Pendeta Midian. Kita dengan setia kembali bersama seisi rumah kita, boleh mengadakan acara Mesbah Keluarga pukul 18 mulai serentak, dan saudara-saudara bisa mengambil waktu bersama anggota keluarga. Minggu depan, pada ibadah hari Minggu, dengan tema karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, akan dilayani oleh Pendeta Usada Elto, pendeta ataupun gembala GKR Kupang. Mari kita dengan setia juga boleh minggu depan kembali beribadah bersama dengan seisi rumah kita, setia menyembah kepada Tuhan. Pada hari Rabunya, Rabu 2 minggu lagi, maksudnya ya, Rabu yang akan datang, kita akan mengadakan satu seminar online, ya, akan membicarakan tentang pemuritan dengan tema Small Group Big Impact. Akan dilayani oleh hambanya yang memang pakar di bidangnya, Guru Injil Johan Setiawan dari dosen STTB Bandung. Mari seluruh jemaat diundang untuk boleh ikut di dalam persekutuan doa dan juga dalam kemasan webinar, seminar online. Kita bisa sama-sama belajar betapa pentingnya kita, anak-anak Tuhan, dimuridkan, dikuatkan, dan juga diperlengkapi untuk menjalankan, melakukan amanat agung Tuhan Yesus tentunya di dunia ini. Mari sama-sama kita hadir setia Rabu 16 Juni pukul 19 malam. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian doksologi, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Ada saat kami juga pada hari ini sungguh bersyukur boleh berbagian memberikan apa yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan sucikan uang-uang ini, Tuhan pakai tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang mengelola. Kiranya ketika kami bisa memberi, ajar kami juga bisa memberi hidup kami seutuhnya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan mari kita menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal, damai sejahtera anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus bersama saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.